satu minggu Engkau izinkan kami untuk berkarya, Engkau izinkan kami untuk berusaha. Tentunya di sana ada tekanan, di sana ada masalah, di sana juga mungkin ada berkat sukacita, tetapi juga mungkin ada kesedihan. Dan hal-hal itu mungkin Tuhan sampai dengan pagi hari ini membuat kami letih, membuat kami loyo Tuhan, membuat kami patah semangat Bapa. Dan inilah waktunya bagi kami untuk roh kami diisi dengan firman, untuk jiwa kami diberikan semangat yang baru dengan firman. Dan selepas daripada firman ini kami merindukan ada kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami yang ada di ruangan ini maupun yang sedang ikut ibadah atau kebaktian melalui media sosial kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus, kami mohon tuntunan daripada Roh Kudus sebagai penolong untuk memampukan kami menangkap isi hati-Mu daripada pemberitaan ini, sehingga pada akhirnya Tuhan kami berbeda di saat kami berangkat ke gereja, di saat kami pulang dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Seperti doa saya tadi, satu minggu ini kita diizinkan untuk beraktivitas sama Tuhan. Ya, kita berkarya, berusaha, tentunya mungkin di sana ada tekanan, ada juga mungkin di sana berkat juga ada. Ya, di sana juga mungkin ada kesedihan. Dan himpitan-himpitan itu membuat kita mungkin pagi hari ini ketika mau berangkat ibadah, aduh malas ya, takut nanti di WA Pak Gembala, kenapa nggak datang? Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu ada di tempat ini pagi hari ini, karena Bapak Ibu rindu untuk menikmati persekutuan dengan saudara seiman, dan lebih lagi rindu untuk mendengarkan firman Allah. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini saya mengambil tema di dalam firman ini adalah coba lagi. Ya. Ini tema saya pada pagi hari ini, coba lagi. Artinya ketika kita coba lagi berarti sebelumnya ada sesuatu yang kita kerjakan namun belum berhasil, ya, atau masih tertunda. Ya. Coba lagi berarti ada sesuatu yang kita sudah kerjakan namun belum ketemu kliknya. Dan berapa banyak orang ketika mengerjakan sesuatu dan ketika belum ketemu dengan klik atau yang dikatakan dengan keberhasilan itu berapa banyak yang undur dan mengatakan tidak perlu dilanjutkan lagi. Sia-sia ini. Tetapi kalau kita melihat pengalaman dari beberapa orang yang sukses, justru dari kegagalan-kegagalan atau keberhasilan yang tertunda, itulah yang membuat mereka justru terkenal dan berhasil. Ada banyak Bapak Ibu kisah-kisah inspirasi dari tokoh-tokoh dunia. Nah, Bapak Ibu di dalam kehidupan ini ada bagian-bagian yang harus kita lewati. Setuju ya? Di dalam kehidupan ini ada bagian yang bahagia, ada bagian yang sedih. Ya. Itu menjadi bagian daripada perjalanan kita di dalam menjalani suatu kehidupan. Dan hidup itu tidak seluruhnya dari kecil sampai tua itu bahagia terus. Ya. Meskipun anaknya presiden atau anaknya raja, lalu presiden kan 10 tahun sudah diganti. Ya, raja, kalau itu kan keturunan. Ya. Dari kecil memang sudah anak raja sampai besar berkelimpahan harta, pasti ada suatu titik di mana mereka itu susah, enggak selalu bahagia, karena harta bukan jaminan untuk bahagia. Mungkin meskipun anak seorang raja ditolak cintanya waktu remaja, susah, ya, sedih, ya. Jadi seperti itu. Jadi kehidupan itu tidak selalu bahagia dan juga tidak selalu diisi dengan kesedihan. Adakah Bapak Ibu sampai usia sekarang ini dari lahir sedih terus? Enggak ada.
Ada air mata keluar ketika saking bahagianya ketawa sampai keluar air mata. Tapi ada yang sedih sampai keluar air mata. Dan itu tidak selamanya Bapak Ibu alami, ada waktu-waktu. Dan itulah kehidupan Bapak Ibu. Setiap perjalanan hidup adalah suatu pelajaran. Pelajaran untuk apa? Pelajaran untuk kehidupan atau pelajaran untuk waktu selanjutnya. Bapak Ibu, ketika yang sudah pernah ditolak cintanya, mungkin ketika pertama kali ditolak, itu menderitanya luar biasa. Kayak nggak ada lagi orang lain di dunia ini bahwa ya. Tetapi ketika berkali-kali ditolak cinta, biasa itu gitu ya. Masih banyak stok gitu ya. Tetapi yang baru-baru pertama, yang masih cinta-cinta pertama, ya orang bilang itu monyet. Atau apa ini? Nggak tahu itu istilah dari mana. Tetapi pertama kali menyatakan itu ya, dan itu tidak sesuai dengan harapan, seolah-olah dunia ini mau kiamat. Ya. Kemarin waktu kami mau baptis, di mobil kami cerita dengan Bunda. Bunda banyak kesaksian. Ternyata juga ada kerinduan yang tidak tersampaikan. Saya nggak perlu sampaikan kepada kita semua, yang di mobil aja yang tahu. Ya, nanti kalau misalkan mau penasaran, mau tanya pribadi ya. Saya nggak akan sampaikan di mimbar ya. Tetapi apa ya? Memang itulah kehidupan. Kadang-kalanya ada sesuatu yang kita inginkan dan memang itu tidak bisa terrealisasi. Dan kita harus siap akan hal itu. Ya. Mungkin di antara teman kita ada yang sharing dan mengatakan bahwa keluargaku ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kami sedang menuju ke tingkat lanjutnya, yaitu ke pengadilan untuk mengurus cerai. Lalu kita mengatakan jangan, kan? Tapi mungkin teman kita mengatakan sudah tidak ada jalan lagi, ini jalan yang terakhir. Mungkin ada teman kita yang mungkin 5 tahun lagi akan pensiun, ya, dan perekonomian tidak baik, dan apa yang harus dilakukan adalah menguras tabungan-tabungan yang ada, lalu kita sarankan, coba usaha. Dan teman itu berkata, aku sudah tua, nggak ada waktu untuk usaha lagi. Ya. Mungkin ada hal-hal lain seperti halnya apa yang dialami oleh Petrus. Pada waktu pagi hari, dia membersihkan jala, dengan keputusasaan yang ada, dan ada seseorang yang mengatakan, coba lagi tebar di bagian yang paling dalam. Dia geleng-geleng kepala, nggak masuk di akal. Tetapi itulah ada kalanya yang dilakukan oleh orang-orang yang patah semangat. Untuk itulah kita pakai tema pada pagi ini adalah coba lagi. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk melihat Lukas 5 ayat 1-11, tapi ada di sini, Bapak Ibu dengarkan dulu sudah. Karena ini zaman kan sudah, ini lama, ini film yang lama ini. Tetapi mereka ambil itu seperti apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Di situ dikatakan Tuhan Yesus naik perahu sambil duduk dan mengajar. Tadi di situ tuh ngajarnya Kristus duduk. Ya. Dan dipertajam lagi ketika Petrus mau mengatakan tinggalkan kami, ada pandangan-pandangan. Seberapa banyak kita ketika kita justru berhasil, itu ingat diri kita di hadapan Tuhan. Nah, ini hal yang akan kita pelajari. Dari Lukas 5 ayat 1-11, Bapak Ibu, saya akan mengajak kepada kita untuk satu persatu per ayat untuk kita coba mengandaikan bahwa kita ada di saat itu. Ya, kira-kira seperti apa sehingga kita nanti bisa menarik pelajaran daripada si Petrus ini, ya, bahwa hari itu, pagi itu adalah sesuatu yang tidak membahagiakan hatinya karena dia gagal sebagai seorang nelayan. Ya. Ayat yang ke-1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Saya belum diizinkan untuk ke Israel. Yang di sini mungkin yang pernah ke Israel Bunda Siska, sama siapa lagi? Ada, Bapak Ibu? Saya belum diizinkan oleh Tuhan. Artinya suatu saat saya imani saya akan ke sana. Ya. Untuk nanti melihat danau Genesaret itu seperti apa sih? Ya, untuk melihat Gunung Sinai, ya, untuk melihat apa yang tercatat
lokasi-lokasi di mana dulu para nabi, lokasi-lokasi di mana dulu Kristus pernah ada, dan itu untuk memperkaya atau menambah referensi bagi kami, saya pribadi tentunya, untuk nanti bisa menyampaikan kabar kebenaran. Danau Genesaret, Bapak Ibu. Ini karena saya belum pernah ke sana, jadi saya melihat di dalam Wikipedia, ya, itu Danau Genesaret adalah danau air tawar terbesar di Israel. Jadi nanti kalau misalkan ini salah, ya proteslah Wikipedia. Karena Wikipedia ini sebenarnya suatu informasi yang bisa dipercaya, karena semua orang referensinya banyak di sana. Ya, adalah danau air tawar terbesar di Israel. Danau ini memiliki luas sebesar 166 km persegi. Ya, di situ ada di sana Bapak Ibu. Dan kedalamannya mencapai 43 meter. Terletak 211 meter di bawah permukaan air laut. Berarti dia itu di bawah permukaan air laut. Ini laut di sini, mungkin ada bukit, baru ada danau. Ya, jadi seperti itu gambarannya. Danau ini merupakan danau air tawar terendah di dunia dan danau terendah kedua setelah Laut Mati. Dan ini yang lebih catatan dari sejarawan abad pertama, yaitu Flavius Josephus, melaporkan industri perikanan yang ada di dalam Danau Genesaret ini pada waktu itu maju. Diperkirakan sekitar 230 kapal bekerja teratur di danau ini. Artinya setiap hari ada sekitar 230 kapal yang beroperasi, yang mencari ikan. Ya mungkin tidak semuanya, ada yang istirahat beberapa hari, tetapi minimal kalau separuh saja dari 230, yaitu 120, 115 sekian, yang beroperasi setiap hari di danau dengan seluas 166 km dengan kedalaman 43 meter itu, mencari ikan setiap hari orang di sana. Ya. Dan sumbernya itu, tolong diklik Pak, nggak kelihatan ya, nanti saya salah nanti. Sebenarnya nggak kelihatan di situ. Sumbernya saya cantumkan di situ ya. Jadi ini gambaran yang ada di dalam Danau Genesaret. Makanya ayat 1 tadi saya katakan, pada suatu kali Yesus berdiri di danau, di pantai Danau Genesaret. Dia berdiri, dan ketika dia berdiri di saudara, di situ orang banyak sedang mengerumuni dia. Sehingga dia mungkin semakin kepepet, mundur, dan pada akhirnya dia melihat perahu daripada Petrus. Ya, lalu dia, ini orang yang jenius, Kristus ini tahu menempatkan diri. Kalau dia mau mengajar, tidak mau tempatnya itu yang istilahnya orang itu nggak bisa lihat. Ketika dia naik perahu, otomatis orang yang ada di pinggiran danau mau nggak mau pasti lihat Kristus dengan jelas. Ya. Dan orang tidak bisa menghampiri itu karena perahunya agak sedikit ke dalam. Ya. Ayat yang kedua, di situ dikatakan sampai yang keempat, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Berarti Kristus melihat dua perahu di tepi pantai. Mungkin di sandaran lainnya banyak perahu, tetapi perahu yang mendapatkan ikan, yang orangnya bergembira, yang orangnya sedang sukacita, yang bagaimanapun itu gambarannya. Tetapi Kristus fokus kepada dua perahu yang ada di sekitar situ, ya. Dan lainnya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Kenapa membasuh jalannya? Karena hari itu nggak dapat ikan. Ya. Dia merapikan jalan. Dan karena kegagalan itu bisa jadi membasuh dengan rasa jengkel, ya rasa yang dongkol, karena dia akan diperhadapkan dengan, nanti akan kita lihat. Yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Kita bisa gambarkan situasi pada pagi hari itu, orang sedang antusias untuk mendengarkan Kristus mengajar. Sampai-sampai Yesus harus terdesak ke pinggir pantai, mungkin kakinya kena air, dan dia melihat ada perahu, dan dia minta kepada Petrus untuk izin, aku mau naik di perahumu. Ya. Dan di situ dia mengatakan, ayo bertolak sedikit agak ke dalam, agak jauh sedikit, supaya orang-orang bisa memperhatikan saya mengajar. Mungkin kira-kira seperti itu kalau saya ceritakan Bapak Ibu ya. Yesus membutuhkan perahu dan Petrus menyediakan Yesus untuk mengajar lewat perahu yang ada.
Ya, Petrus puas dengan mendengarkannya, saya pikir karena suasana hatinya yang tidak baik, karena kegagalan. Di antara semua orang yang antusias untuk mendengarkan Kristus mengajar, ya, Petrus dengan saudara-saudaranya. Mungkin pada waktu itu Petrus ada di kapal, tetapi dia tidak fokus dengan pengajaran Kristus. Karena semakin dia gagal gitu loh. Pertaruhan sebagai seorang nelayan senior ini di daerahnya sedang dipertaruhkan pada waktu itu. Jadi saya coba berandai-andai Petrus meskipun Yesus ngajar di perahu dengan dia, bisa saya katakan kalau saya coba analisa dia nggak fokus dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sama halnya kita tarik dalam diri kita. Ada kalanya ketika kita kecewa berat, saudara. Apakah kita bisa langsung belajar firman Tuhan? Seketika susah, saudara. Diperlukan namanya suatu tahapan. Ketika kita baru mendengarkan atau baru mengalami sesuatu yang mengecewakan, jiwa manusia itu pasti ada yang namanya kecewa. Meskipun 1-2 menit. Ya, itu tergantung daripada kedewasaan seseorang. Nah, kalau kita melihat Petrus dari sifatnya yang mudah, saudara, ya mudah yang temperamennya seperti itu, ketika saya membaca ini saya cuma merenungkan saja bahwa Petrus ini sebenarnya ketika Kristus mengajar, di situ dia nggak fokus. Ya, dan dia fokusnya adalah apa yang harus saya katakan dengan istri, apa nanti saya ketika ketemu dengan pembeli, ya, bagaimana ketika ketemu dengan teman-temannya, hasilmu mana? Ya, bisa jadi. Ya. Nah, Lukas 4 pada akhirnya di situ dikatakan bahwa setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Bapak Ibu, ketika mendapatkan seperti ini, ya, ketika dalam kekecewaan dan dia mendengarkan orang yang bagi dia adalah yang dikenal hanya seorang guru, dia nggak kenal secara pribadi, ya, yang dia katakan dia hanya seorang guru, dan mendengar seperti ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Petrus, saudara? Yesus selesai berbicara tidak mengusulkan tetapi memerintahkan kepada Petrus, saudara. Ayat yang keempat, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dia tidak mengusulkan. Ya, kau sudah gagal semalam toh. Tak usah, kalau gitu kembali lagi. Nah, dan setelah itu tebarkanlah jalanmu. Tidak. Yesus tidak mengusulkan. Tetapi ayat 4 dikatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menang. Perintah, saudara. Orang yang sedang putus asa, yang sedang gagal di dalam karir, tiba-tiba disuruh kembali ke tempat semula dia gagal, gampang nggak itu? Dia nggak disuruh untuk ke pasar membeli, tidak disuruh untuk, tapi suruh kembali ke danau lagi, di mana semalaman dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, firman ini Bapak Ibu sudah menginspirasi banyak orang. Bahkan di ruangan ini saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak mendengar tentang firman ini bagaimana, endingnya bagaimana. Tetapi saya rindu bahwa kita melihat dari sisi-sisi yang berbeda. Ayat yang kelima, Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Titik situ dulu. Kalimat yang Petrus katakan kepada Yesus, saudara, ini kalimat yang menggambarkan bagaimana dia ini sebenarnya sedang putus asa. Kalimat yang menggambarkan bagaimana dia ini seseorang yang tidak memiliki pengharapan. Ya. Mungkin dalam hatinya katakan, sepanjang malam perahu terapung-apung tanpa ikan di atas danau. Lentera perahu-perahu yang lain suaranya mereka ada tawa, ada canda karena mendapatkan ikan. Sedangkan di perahu dia tidak ada satupun ikan yang masuk di dalam jaringnya. Ya. Bisa dikatakan Petrus sedang berusaha memindahkan lokasi pada malam hari itu.
Hari pindah ke sini kosong, ayo coba kita ke sana lagi. Nggak ada lagi, muter ke sana lagi. Dengan pengalaman-pengalaman yang dia buat, dia mencoba untuk mengajak saudaranya. Kita pindah di sini, nggak ada. Kita pindah ke sini, nggak ada. Pindah ke sini, nggak ada. Sampai pagi, saudara. Bukan dia malas, tidak. Tetapi dia sudah berusaha dengan pengalaman yang ada, sudah pindah-pindah tempat dan tidak ada ikan. Terus disuruh kembali untuk menebarkan jala. Kira-kira bagaimana perasaannya? Dia sudah capek, ya. Bisa jadi Petrus ingin beristirahat sejenak, pengen udahlah setelah Yesus ngajar, haleluya bisa istirahat dulu. Setelah mengajar malah disuruh lagi kembali. Enggak ada waktu untuk istirahat, ya. Dan di saat dia pindah enggak dapat, tiba-tiba sinar keemasan timbul dari ujung apa yang namanya dari sudut mata ujung lautan timbullah, atau dari gunung ya, danau ini, dari gunung muncullah sinar keemasan, yang itu yang namanya matahari, dan mengharuskan dia harus kembali ke pinggiran pantai, saudara. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dia akan, bagaimana saya harus menghadapi istri? Mana hasilnya? Biasanya kan begitu kalau suami kerja pulang, ya. Kalau yang gaji bulanan ya enak, ya 3 bulanan masuk rekening. Tapi yang freelance, saudara, yang kayak mungkin Gojek, ya Grab, ketika pulang tidak ada hasil, bagaimana harus mengatakan kepada istri, "Pak, mana hari ini?" Dan itu tidak ada, saudara. Ini tekanan ini bagi seorang suami ini. Ya. Karena apa? Istri sudah merincikan, ini susu anak, ini beras, ini ikan asin, ini telur, ini sudah dirincikan hari itu. Ya. Ini konteksnya nelayan ini kan juga orang-orang yang pendapatannya harian, bukan digaji bulanan, saudara. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, Petrus seperti ketika dia mau pulang, kira-kira nanti kalau ditanya istri saya harus ngomong apa ini? Mungkin istri saya akan tidak percaya dengan pengalaman saya bertahun-tahun saya sebagai nelayan tidak pernah seperti ini. Hari ini 1 ekor ikan pun nggak dapat. Pikirannya mulai berkecamuk, saudara. Bagaimana dia menghadapi pembeli? Ya, turun dari kapal biasanya kalau nelayan-nelayan kan sudah ada nih pembeli nih. Ya, kalau Bapak Ibu di Ahmadi itu sudah ada yang akan membeli, dan bagaimana mengatakan itu kepada calon-calon pembeli? Mungkin kalau lebih ekstrem lagi, mungkin Petrus ya sudah DP uang dulu kepada pembeli. Ya, ini lebih ekstrem lagi, tafsiran-tafsiran kita kan nggak tahu. Tetapi untuk mendramatisir supaya ini kelihatan, ini bisa jadi mungkin dia DP dulu, nanti kalau dapat ini nanti ini ikanku, dan tidak mendapatkan itu. Bagaimana menghadapi si calon pembeli yang ada, saudara? Bagaimana dia mendengarkan ejekan dari teman-teman seprofesinya? Wah, payah lo Petrus, gitu ya. Hari ini nggak dapat apa-apa, mungkin kamu sudah melakukan dosa. Ya. Loh, bisa saja orang Yahudi untuk hal sesuatu yang tidak ini sedikit-sedikit karena melakukan pelanggaran, melakukan dosa, sehingga Tuhan mengutuk kamu, sehingga tidak ada ikan satupun yang diarahkan Tuhan untuk nyangkut di jalamu. Wah, ini tekanan-tekanan, saudara, ya. Tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Petrus, dan dia capek dan dia membersihkan jala, dan Tuhan Yesus minta tolong untuk perahunya dipakai, dan ketika hal seperti itu Kristus bilang, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perintah yang gak masuk akal. Kita melihat psikologis daripada Petrus seperti itu. Dan ketika mendengar perintah seperti itu, bisa jadi dalam pikiran Petrus mengatakan, kamu ini siapa nyuruh-nyuruh aku? Sudah tugasmu untuk ngajar-ngajar saja, untuk melayani bagianku, bisa saja. Ya. Kristus terkenal sebagai anak tukang kayu, pengalamannya sebagai tukang kayu. Ya. Bisa jadi saya analogikan kalau misalkan di sini mungkin Bapak Farley kan buat begini nih. Ya. Terus menyuruh Bapak Kevin yang bidangnya di dalam jasa, di dalam hal jual finance. Ya. Ketika sudah gagal dan disuruh, tugasmu tuh interior bukan di finance. Kok ngerti apa? Bisa saja. Enggak ada jurusan, enggak akan nyambung, saudara. Dan dia katakan mungkin aku lelah, ya.
Aku capek. Bisa jadi seperti itu, saudara. Apapun yang terlintas di dalam pikiran Petrus, saudara, bisa kita ringkas menjadi satu kalimat, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini bisa kita tangkap sebagai suatu respon begitu bagaimana dia lelah, bagaimana dia putus asa, sehingga dia mengatakan seperti itu kepada Kristus. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang dililit utang. Ya, mungkin kita dililit dengan target pekerjaan yang kayaknya nggak sesuai dengan, nggak mungkin ini. Mungkin juga dengan suatu situasi keluarga yang kayaknya nggak mungkin dia untuk rukun kembali, ya. Dan banyak macam, saudara. Tetapi saya mau katakan, saudara, bahwa ketika Kristus memerintahkan kepada Petrus, ya, bertolaklah, dan apa yang dilakukan oleh Petrus pada waktu itu adalah, tetapi karena engkau, ya, tetapi, bentar, di situ ini jadi, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Saudara, di sini ada suatu hal yang begitu dalam yang dilakukan oleh Petrus, yaitu bahwa ketaatan itu bukan pengalaman, saudara. Berbicara ketaatan itu bukan pengalaman. Ya. Karena kalau ketaatan itu berbicara pengalaman, itu bukan yang namanya taat, saudara. Kita bisa melihat, saudara, bahwa ketika kita taat sesuatu yang bukan berdasarkan pengalaman, itu bisa terjadi. Contohnya, wanita yang pendarahan 12 tahun, saudara. Dia sudah berobat mana, saudara, dan dikatakan tidak sembuh, hartanya habis. Ya. Dan ketika dia mendengar Kristus, dan dia katakan, asal aku jamah jubahnya saja. Dia percaya Kristus punya kuasa, dan dia taat di sana. Pengalaman untuk sakit penyakitnya yang berobat tidak sembuh, ketika dia lakukan ketaatan yang mendorong hatinya untuk menjamah jubah, sembuh. Sarah, ya, istrinya Zakaria, ya, bibinya Maria, tua, nggak punya anak. Pengalaman mengatakan kalau orang sudah mati haid tidak akan bisa punya anak. Tetapi karena dia taat, dia berdoa, saudara, dan pada akhirnya pengalaman itu gugur. Bahwa kalau pengalaman mengatakan seorang wanita yang sudah mati haid tidak punya anak, tetapi ketika dia taat, berdoa, bisa, dan lahirlah Yohanes Pembaptis yang akan mendahului pelayanan daripada Tuhan Yesus, saudara. Jadi ketaatan bukan pengalaman, saudara. Ini yang mau saya ketekankan di sini, bahwa jadi jangan sekali-kali mengukur segala sesuatu berdasarkan pengalaman kita kalau kita bekerja dengan Tuhan. Tetapi ukurlah dengan bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita bekerja mengukur dengan pengalaman yang ada, saudara, maka di situ nanti bisa juga ketika kita gagal, kita akan kecewa. Bukan berarti maksud saya, oh pengalamanku begini, kemarin gak aku pakai. Bukan seperti itu. Tapi jangan mengandalkan sepenuhnya pengalaman yang ada. Ya. Tapi andalkanlah Tuhan yang ada. Ada banyak orang di luar sana, saudara, ketika bekerja tidak memakai Tuhan, tetapi mengandalkan pengalaman. Dan pengalaman seringkali, saudara, itu juga membuat kecewa. Karena pengalaman itu statis, artinya bisa berubah. Situasinya berubah, tempatnya beda. Artinya pengalamanku dulu begini, nah itu berhadapan dengan orang yang berbeda, ya, dengan yang kita hadapi. Dulu ketika dia begini, saya pakai teknik ini bisa kok coba pakai itu. Ya kalau orangnya yang sama ya mungkin bisa, tapi ini kan orang yang berbeda, usia yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Ya. Pengalaman bisa menjadi salah satu referensi, tapi jangan diandalkan akan hal ini. Kristus atau Tuhan tetap menjadi andalan kita untuk kita bisa mendapatkan keberhasilan, saudara. Ayat Lukas 5 ayat 4b dikatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bapak Ibu sering bahwa ini mendengar anak perintah yang tidak masuk di akal,
berdasarkan pengalaman, betul. Mencari ikan itu kalau penjala nelayan itu rata-rata malam. Dia mati ada yang mencari ikan siang, Bapak. Ya itu mancing-mancing iyalah. Kalau mancing, tapi nelayan-nelayan rata-rata mereka berangkatnya sore, malam mereka jalan, pagi mereka pulang. Ya, itu pengalaman-pengalaman yang ada. Ya. Dan terus perintahnya ini tidak sesuai dengan pengalaman Petrus. Ya. Dan sudah di pagi hari disuruh menebar di tempat yang dalam. Kira-kira ini tadi kan katanya ikan mujair ya. Saya nggak tahu ikan apa. Ya. Disuruh menebarkan ke tempat yang dalam di pagi hari ya. Ikan-ikan pada waktu sekolah, Bapak. Artinya ya ini perintah yang tidak masuk di akal ya. Tetapi kembali setelah Petrus diam sejenak, tadi difilmkan bahwa ada tatapan mata, bagaimana bahasa mata itu bahasa yang memang tidak bisa berbohong. Ya. Dan di situ akhirnya Petrus mengatakan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus melakukan dengan tidak sepenuh hati, saudara. Karena di situ katakan tetapi. Ya. Sebenarnya Petrus tidak melakukan dengan sepenuh hati, karena di situ tetapi, ada kalimat tetapi, ya. Tetapi setelah memandang, setelah terjadi pandangan itu, dan Petrus melakukan, dan lihat apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 dan 7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu, dan itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, saya membayangkan bagaimana bahagianya Petrus ketika dia mendapatkan ikan banyak. Ketika dia mulai kembali disuruh bertolak, hatinya sedang berkecamuk. Bener enggak ini? Karena dia membandingkan dengan pengalaman. Ini enggak masuk akal ini. Ya. Pagi-pagi saya suruh cari ikan, menebarkan jala yang paling dalam lagi. Ini nggak masuk di akal ini. Jadi antara pertentangan pengalaman dengan ketaatan di situ tuh perang. Ya. Tetapi ketika dia melakukan taat dan dia menebarkan jalannya, ya. Dan yang lebih penting adalah karena Kristus ada di perahu itu, saudara. Dan ketika dia mendapatkan seperti apa yang ditulis oleh Lukas ini, saudara, saya yakin hatinya itu bergembira luar biasa. Artinya dia siap untuk menemui istrinya, dia siap untuk menemui calon pembelinya, dia akan siap juga untuk bertemu dengan kawan-kawannya yang mungkin siap mengejek dia. Dan dia siap untuk menceritakan bahwa aku hari ini mengalami mukjizat. Tetapi saudara, di tengah-tengah daripada apa yang dialami, ya, di tengah-tengah sukacita yang ada, ayat 8 mengatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Pelajaran yang bisa kita petik, saudara, di saat berkelimpahan berkat, ya, di saat Petrus mendapatkan berkat, justru Petrus ini menyadari diri bahwa dia ini tidak layak. Berbanding terbalik dengan rata-rata kita. Kita kadang-kadang tersungkur di kaki Tuhan itu ketika kita kepepet, betul? Ketika tidak ada jalan, kita datang kepada Tuhan, kita berpuasa, kita telepon gembala, kita telepon majelis, tolong bantu dalam doa, tidak salah. Tetapi ketika banyak berkat, kenapa enggak telepon gembala, kenapa enggak telepon majelis? Mari makan bersama. Saya mau katakan gini, saudara. Saya mau katakan di sini adalah Petrus ini tersungkur di saat dia itu mendapatkan berkat. Dia menyadari dirinya, saudara. Aku ini orang berdosa, pergilah. Nah, orang-orang yang seperti inilah potensi orang yang akan dipakai oleh Tuhan.
Karena di saat ada sesuatu yang dia sedang kelebihan, dia justru merendahkan hati. Ini mangsanya Tuhan, orang-orang seperti ini akan dipakai Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, saudara. Ya. Jadi Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Dan saudara, apa yang terjadi selanjutnya adalah ketika mendengarkan hal seperti itu, Tuhan Yesus bilang, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Mulai daripada waktu itu Alkitab menceritakan Petrus meninggalkan kapalnya dan dia mengikuti Tuhan. Kurang lebih 2 tahun lebih dia belajar melekat kepada Sang Pemilik hidup, belajar bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengasihi manusia. 2 tahun lebih dia belajar. Dan ternyata 2 tahun lebih itu, saudara, Petrus lupakan pelajaran pertama. Kan begitu. Dimana ketika Kristus ditangkap, ketika di pelataran rumah imam besar, di api unggun, ada seorang wanita yang bertanya, bukankah kamu bagian daripada orang-orang ini? Tidak, aku nggak kenal dia. Bahkan Kristus mengutuk tidak mengenal Yesus. Dia lupakan 2 tahun yang lalu, dia melupakan perjalanan bersama dengan Kristus setiap hari. Ya. 2 tahun berjalan. Dan di sini, saudara, saya merasa kasihan dengan Petrus. Saya waktu membaca biografinya Petrus, saya mencoba naik turunnya perjalanan hidupnya. Ini bisa kita pelajari. Di titik inilah, saudara, ya, ketika Kristus menyangkal, memang dia bertobat, saudara. Dan dia bertobat dan dipulihkan, diampuni oleh Allah. Tetapi ketika 40 hari Yesus sebelum naik ke surga, ada penampakan dan ketika ada beberapa hari Kristus tidak menampakkan diri, dia putus asa lagi. Dan dia mengatakan di dalam Yohanes 21, saudara, ya, di situ dikatakan bahwa aku pergi menangkap ikan, kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Ya, mereka berangkat lalu naik ke perahu. Setelah dia gagal, ya, menyangkal Kristus, dia bertobat dan dia diampuni dan dia lalu mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Kristus ketika Kristus menampakkan diri beberapa kali. Tetapi beberapa hari Kristus tidak menampakkan diri, dia putus asa lagi, saudara. Ya. Dia putus asa lagi dan mau kembali ke profesi lamanya sebagai nelayan. Sudah berapa kali jatuh bangun dia berarti ini. Ya. Dan dia kembali, di situ katakan, aku mau pergi menangkap ikan. Di titik inilah Petrus gagal sebagai murid dan Petrus juga gagal sebagai nelayan. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 21 ayat 3-4 dikatakan bahwa kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan, kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Di titik inilah sebagai murid Kristus, Petrus gagal sebagai murid, dan di titik inilah juga Petrus gagal menjadi nelayan, saudara. Mau kembali ke kehidupan lama, gagal. Menjadi murid, dia sudah gagal juga. Ya. Kan dikatakan apa? Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Berikutnya, ketika hari mulai siang, berarti sepanjang malam tidak mendapatkan ikan lagi. Satu pun meskipun kecil ini gak dapat. Karena tidak mendapatkan apa-apa, katakan. Dan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Hanya bedanya ketika pertama dia gagal, dia pulang ke pantai dan membersihkan jala. Yang di sini karena capeknya sepanjang malam mungkin dia tidur di perahu, nggak turun. Ya, ketika menjelang pagi, menjelang siang, ya, Kristus berjalan di pantai dan rombongannya Petrus yang ada di perahu ini dia di tengah, dia nggak kembali siang itu, pagi itu. Mungkin saking capeknya putus asa lagi, terus nggak usah kembali, kita tidur di perahu aja dulu. Ya.
Sudah gagal jadi murid, gagal jadi nelayan. Mau jadi tukang kayu nggak bisa. Ya. Mau jadi rentenir nggak ada modal. Ya. Mau mendirikan koperasi simpan pinjam nggak ada modal nih. Pendidikannya nggak memungkinkan. Ya, karena dia nelayan yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras. Ya. Ayat 5 dan 7 daripada Yohanes 21, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya. Bedanya di sini, di dalam keputusasaan, ketika dia diperintahkan untuk menebarkan jala, sudah tidak ada tetapi lagi. Responnya langsung. Ya, lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa ia adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ada sesuatu yang menarik di sini. Biasanya orang kalau mau renang, itu bajunya dicopot. Tetapi Petrus, ketika nggak pakai baju, ketika dia tahu Tuhan, justru malah pakai baju renangnya. Berarti dia ini sudah ahli, sudah nggak takut dengan ini, dia renang sudah biasa dengan air seperti itu. Ya. Dan di sini saudara kita bisa melihat bagaimana Petrus dari saat itu, kalau kita membaca di dalam Yohanes 21 dan berikut selanjutnya itu, disitulah titik balik pertobatan Petrus kembali untuk bangkit kembali saudara. Dari situlah ketika dia bertemu dengan Tuhan, makan ikan bakar. Nah, dilanjutkan kan lalu setelah itu kan dia membakar ikan itu. Ya, makan ikan, ngobrol, dan dari sinilah kita melihat pengalaman Petrus berikutnya. Tidak ada lagi dia mengalami yang namanya patah semangat, jatuh bangun, saudara. Apalagi ketika Kristus sudah naik dan mendapatkan pengurapan Roh Kudus, dia tampil berdiri di sana, sekali berkhotbah hampir 3.000 orang. Bertobat, menyerahkan diri, minta dibaptis di dalam nama Kristus. Bukan baptisan Yohanes, tapi baptisan di dalam nama Yesus. Dan sejak itu saudara, kehidupannya Petrus terus dan menjadi soko guru, menjadi rasul yang paling dihormati. Ya. Dan sampai kematian saudara, di dalam catatan-catatan sejarah, dia disalib, tetapi dia mengatakan, aku tidak layak disalib dengan kepala di atas. Ya. Kalau engkau bermurah hati, masa orang mau dihukum malah, kalau engkau bermurah hati, izinkanlah aku disalib untuk kepalaku terbalik di bawah. Nah coba. Saking dia itu sudah menemukan artinya bagaimana dan mendapatkan bahwa hanya Kristuslah satu-satunya sang juru selamat, saudara. Ini pengalaman daripada Petrus, saudara. Hari-hari ini mungkin kita ada sebagian kita yang mungkin sudah patah semangat. Sudah nyoba ini, nggak bisa. Situasinya sudah mulai bangkit, Omikron datang dibatasi lagi. Pendidikan ini mulai sudah ini, ada lagi formulir untuk diizinkan tatap muka atau tidak orang tua. Anak kami mulai besok ini, ada yang 1 hari 1 minggu, ada yang 2 hari 1 minggu, ada yang 3 hari 1 minggu. Mulai lagi, padahal pengen kami itu terus tatap muka karena diajarin mamanya, diajarin papanya dengan diajarin guru itu beda. Lebih cepat nangkep diajarin guru. Kensi anak kami itu kelas 1 belum bisa baca. Diajarin mama saya ajarin sampai saya berantem nih. Ya. Enggak bisa-bisa nyambung kalimat itu pakai ini, kan ada tulisannya nih, BA, babi, tulisan gini, babi, besar. Itu enggak bisa, saudara. Tapi ketika dia sudah masuk kelas 2 ada tatap muka. Nah, kemarin kami dapat informasi dari mamanya yang ada komunikasi dengan guru. Dia salah satu 2 orang dari kelas itu yang pintar membaca, saudara. Dan kalau malam dia yang paling rajin, papa baca Alkitab jam 9 itu. Kasih Alkitab dia yang baca. Saya yang menjelaskan. Nanti yang bagian doa adiknya, kakaknya, mamanya. Ya. Jadi, saudara, kami ingin yang satu ini juga tatap muka terus. Dibatasi, waduh ini ngajarin baca lagi nih. Berantem lagi nanti ini kita gitu ya.
Mungkin kita sudah akan memulai bisnis, sudah ada pembatasan jam 9 selesai. Ya. Kita mau mulai, ke situasi kayaknya enggak ini. Tetapi saudara, saya katakan di sini bahwa belum terlambat untuk mencoba lagi, saudara. Terus cobalah ya. Kalau kita jatuh, bangkit, kan seperti. Kalau kita gagal, coba lagi. Ya, karena itulah yang harus kita isi di dalam kehidupan. Sampai Tuhan mengatakan bahwa sudah selesai anakku, ayo kembali. Yang namanya rintangan, tantangan depan akan terus ada. Alkitab mengatakan menjelang kedatangan Kristus, hari-hari bukan semakin gampang, tetapi semakin susah. Berbanding terbalik dengan alat-alat yang diciptakan oleh manusia. Ada HP untuk memudahkan kita komunikasi. Ada alat transportasi yang memudahkan kita untuk kita melakukan perjalanan. Kalau dulu kita mau cari ojek, kita harus ke pangkalan, sekarang tinggal klik, ojek datang. Kalau kita dulu makan harus lapar, cari ke warung, sekarang kita pilih-pilih cek datang. Semakin mudah seharusnya kehidupan, betul? Tetapi Alkitab katakan menjelang hari-hari akhir kedatangan Kristus, justru hari-hari itu semakin susah, dan itu betul, saudara. Teknologi diciptakan untuk memudahkan kita, tetapi kenapa hari-hari ini kita hidup semakin susah? Itulah firman Tuhan. Dan kita nggak boleh menyerah. Kita harus tetap bangkit dan belum terlambat untuk kita mencoba, saudara. Ada satu kisah nyata yang terjadi pada tahun 2016. Ini terjadi di Rio de Janeiro, saudara. Pada waktu itu Olimpiade yang ke tahun 2016. Ada seorang pelari, atlet namanya Etienne Giro. Etienne Giro ini atlet lari halarintang dari Ethiopia. Ini negara miskin, saudara. Negara miskin, halarintang tahu ya, atlet halarintang itu yang lari, ada namanya itu, lari terus ada ini tuh loh, ada gawang-gawangnya terus lari itu, loncat-loncat. Nah, saudara, ada nasib yang tragis, saudara. Bisa ada fotonya, mungkin bisa tampilkan. Ketika dia di babak penyisihan, saudara. Di babak penyisihan ini dari negara yang miskin, saudara. Di babak penyisihan, dia ini bertabrakan dengan peserta lain, saudara. Dan mengakibatkan sesuatu yang fatal, yaitu sepatunya rusak. Ini dari negara yang miskin ini. Ya. Kalau negara kaya mungkin sepatunya bagus. Ini dapat sepatunya untung-untungan mungkin. Ethiopia tahu sendiri, Bapak Ibu. Dan ketika dia bertabrakan dengan teman lawannya, saudara, sepatunya rusak, dan apa yang dia lakukan? Dia tidak berputus asa. Dia ambil kesimpulan, akhirnya sepatu yang rusak dia copot, dia buang. Ya, itu lihat pakai satu sepatu fotonya. Ini kisah nyata, saudara. Dan dia lanjutkan, saudara, untuk berlari mencapai garis finish. Apakah dia mencapai nomor 1? Tidak. Dia nyampe garis finish nomor 7 di dalam babak penyisihan ini. Dia kecewa, iya, karena dia lambat 20 detik dari waktu terbaik dia. Tetapi yang perlu disyukuri oleh Giro ini, saudara, bahwa posisi 7 berhak untuk masuk ke final. Akhirnya hari final terjadi dan dia ikut di situ, ya sudah memakai sepatu pengganti tentunya. Dan dia masuk dalam sesi final dan dia mengikuti di sana. Dan dia finish di urutan ke-13. Dia tidak jadi juara. Tetapi saudara, perlu saudara ketahui, apakah dia gagal? Tidak. Bagi seorang atlet dikatakan berhasil kalau dia berlari dan mencapai garis finish, itu berhasil. Urusan nomor 1, nomor 2, itu urusan berikutnya, saudara. Tapi kalau kita menanyakan setiap atlet, ya, adalah tujuannya adalah untuk garis finish di sana, melewati garis finish itu. Dan dia nomor 13, tidak juara. Tetapi peristiwa atau kejadian dia ini menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah ketika jatuh atau gagal. Kalau dia mengambil jalan pintas ketika sepatunya rusak dan dia, ini panas ini, siang hari, dan saya harus lari tanpa sepatu. Negara tidak mendukung saya dengan fasilitas yang baik. Ngapain saya susah-susah untuk mencelakakan diri saya? Saya game di sini saja. Saya selesai di sini saja. Enggak, saya lanjutkan. Ceritanya beda, saudara.
dia tidak menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saya rindu kepada kita yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami seolah-olah jalan buntu di depan, saudara. Ayo bangkit, seperti Petrus bangkit, seperti halnya Diro bangkit, saudara. Ya. Untuk apa? Untuk kita mencapai garis finish, di mana ketika Tuhan mengatakan sudah selesai, ayo anakku, bersama dengan aku di surga, menikmati kekekalan. Mencapai garis finish, mencapai target yang Tuhan mau dalam kehidupan Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, saudara, Tuhan itu memberikan target kepada Bapak Ibu. Targetmu nanti segini, kamu bisa enggak? Kamu gini, bisa enggak? Bisa enggak? Dan itu Bapak Ibu bisa nyadari ketika Bapak Ibu dekat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu enggak dengan Tuhan, tidak akan tahu visi Tuhan. Iya. Ya. Saya mengundang pemain musik untuk kita bisa bangkit berdiri, saudara. Dan sebelum kita menyanyikan satu pujian, saudara, saya memberikan suatu pertanyaan kepada saudara. Apakah sudah terlambat bagi saudara untuk bisa bangkit lagi? Ini pertanyaan saudara bisa jawab dalam hati. Apakah sudah terlambat saudara untuk bangkit? Tidak. Artinya kalau saudara tidak terlambat berarti masih ada waktu untuk bangkit, saudara. Bangkit bersama dengan Kristus dijamin akan mendapatkan keberhasilan. Karena Petrus pernah mengalami itu. Hanya masalahnya jawablah, atau pertanyaan ini perlu kita renungkan. Apakah Anda atau kita sudah memberi perahu kita untuk Kristus? Yang artinya masalah kita ini apakah kita sudah serahkan kepada Kristus? Berikutnya, apakah Anda sudah pergi ke tempat yang dalam? Artinya apakah saudara sudah meresponi perintah Tuhan untuk bangkit? Petrus bangkit karena dia menyediakan perahunya untuk dipakai oleh Tuhan. Dan Petrus bangkit, Petrus berhasil karena dia meresponi meskipun itu tidak masuk di akal, saudara. Tebarkanlah jalamu di tempat yang paling dalam. Enggak masuk di akal, saudara. Tetapi dia lakukan itu dan pada akhirnya dia berhasil. Ayo coba lagi, kali ini aku bersamamu di dalam perahu. Artinya ayo coba lagi, kali ini Kristus bersama dengan saudara di dalam kehidupan ini, saudara. Selamat menikmati keberhasilan, selamat menikmati kebangkitan kembali di dalam keputusasaan mungkin selama ini yang saudara sedang alami. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang di puncak tidak mengalami kegagalan, ambillah ini pelajaran bahwa nanti ketika Tuhan izinkan kita sudah belajar firman hari ini. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Saya rindu untuk kita lakukan pujian mengatakan, "Kukan bangkit," seperti yang dinyanyikan oleh worship leader tadi, saudara. Kita semangat dengan pujian dulu, baru setelah itu kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Mari kita bangkit, saudara. Kita memuji Tuhan, saudara. Ya. Bukan bangkit kita dengan pujian ini, saudara. Tahu pujian ini loh, tadi dinyanyikan. Ya. Mari berapi-api. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari umat pemenang. Sekali lagi dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari umat pemenang, sama-sama bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku
Raja segala raja, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap untuk berlalu, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja siapa? Dialah Raja, sekali lagi. Dialah Raja. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau roh kita menyala-nyala, kalau jiwa kita semangat, saudara, sudah dipastikan alam yang nyata ini akan tunduk, saudara. Kalau roh kita menyala-nyala dengan Tuhan, maka apa yang terlihat di dalam mata ini bisa kita atasi. Ya. Tuhan sudah menjanjikan kemenangan. Tuhan bersama dengan kita untuk memberi kemenangan itu. Ku akan menang bersamamu, kemenangan kan disediakan, kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku akan menang, menang bersamamu, kemenangan Bapa sediakan, kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang, sekali lagi dari awal, Dia Tuhan yang bayar dosaku, yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang ku akan menang, Tuhan bersamamu, kemenangan Dia sediakan, kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Sama-sama katakan, ku akan menang bersamamu Tuhan, bersamamu, kemenangan Dia sediakan, kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan pemenang.
Tuhan pemenang yang menyertai kami. Yang menyertai kami, Tuhan pemenang, ada bersama kami, pasukan surga ada di belakangku, Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamaku, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Akan menang, akan menang bersama. Ini iman kami Tuhan, untuk menghadapi situasi yang susah, situasi yang sulit, kami pasti akan menang untuk menghadapinya, karena Engkau bersama dengan kami. Kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus dipimpin. Sekali lagi sama-sama katakan, ku akan menang. Setiap masalah yang saudara hadapi, mari sorak-sorai kemenangan untuk bangkit kembali, untuk mencoba kembali saudara. Di dalam kamusnya Allah tidak ada kata gagal, yang ada adalah ketika itu tidak sesuai, ketika itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi target, kita harus bangkit kembali, kita harus coba kembali. Dan percayalah, di saat Allah bersama-sama dengan kita, maka keberhasilan itu ada di genggaman kita. Kita melihat saudara kehidupan Petrus, bagaimana dia ketika mengenal Tuhan, bagaimana ketika dia mengikut Kristus, dia jatuh bangun di sana. Di saat dia sedang putus asa karena tidak menghasilkan ikan di dalam semalaman dia mencari, dia putus asa, dan di sana dia belajar untuk taat dan berhasil. 2 tahun dia berjalan dengan Tuhan. Ketika Kristus ditangkap, dia menyangkali dan mengutuk dirinya bahwa dia tidak mengenal Tuhan. Di sana dia gagal. Dan ketika dia bertobat, dia diampuni. Dia bersama-sama dengan ke-11 para rasul mendapatkan kesempatan untuk melihat Kristus bangkit. Tetapi ketika beberapa hari Kristus tidak menampakkan diri, sekali lagi Petrus gagal. Dia kembali ingin menjadi nelayan. Di titik inilah dua-duanya dia alami. Dia gagal menjadi murid, dia gagal menjadi nelayan. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Kristus memanggil dia, sejak saat itu tidak ada lagi kegagalan dalam Petrus. Sejak saat itu Petrus berkomitmen sampai di akhir hidupnya pun Petrus rela untuk mati disalib dengan terbalik kepala di bawah. Saudara, Tuhan tidak melihat kegagalan-kegagalan saudara, tetapi Tuhan lebih fokus kepada masa depan saudara. Tuhan lebih fokus kepada keberhasilan bersama dengan Allah. Mungkin hari-hari ini saudara telah gagal mengkhianati Allah, mengkhianati janji saudara kepada pasangan, mengkhianati atau berdusta kepada teman, atau
usaha-usaha saudara sedang buntu, tidak ada jalan keluar, atau apapun itu yang membuat saudara putus asa saat ini, serahkanlah perahumu itu kepada Kristus. Serahkanlah masalah-masalahmu kepada Tuhan. Dan percayalah, perahumu akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan naik di perahumu dan keberhasilan akan ada di sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam keheningan ini biarlah Engkau berbicara kepada masing-masing kami Tuhan. Karena Engkau mengetahui masalah pribadi-pribadi yang ada di ruangan ini. Di dalam keheningan ini berbicaralah Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus untuk Kau berbicara. Waktumu Roh Kudus untuk Kau memberi kekuatan. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati. Hamba-Mu kembalikan Roh Kudus untuk berkarya dan bekerja. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk mencoba lagi. Kami siap untuk bangkit lagi Tuhan. Pengalaman-pengalaman kami Tuhan, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau mampu untuk menolong kami dengan kuasa-Mu tanpa melibatkan pengalaman-pengalaman kami Tuhan. Dan kami sudah begitu banyak belajar di Alkitab bagaimana Engkau menolong orang-orang yang berkomitmen untuk mencoba lagi, berkomitmen untuk bangkit lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman sudah hamba-Mu sampaikan, dan hamba-Mu selesai menyampaikan, dan biarlah selanjutnya Roh Kudus yang akan bekerja. Firman yang sudah didengar oleh jemaat-Mu, oleh domba-domba di ruangan ini maupun yang menyaksikan daripada firman ini melalui media sosial kami. Biarlah Roh Kudus bekerja di setiap hati daripada umat-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan dari umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapa. Selanjutnya Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami dengan tantangan-tantangan yang baru, dengan masalah-masalah yang baru, dengan sukacita, dengan duka cita yang baru. Dan kami siap untuk menjalani itu oleh karena Kristus ada di perahu kami, oleh karena Kristus ada di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jangan pernah tinggalkan kami seorang diri Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih, ini doa kami Tuhan. Permohonan ucapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.